Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Senopati bagian 5. Wafatnya Ki Ageng Pemanahan. Bergegas Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya pergi ke istana Pajang menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya agak sedikit kaget ketika menerima laporan bahwa Ki Ageng Mataram dan anak angkatnya Danang Sutawijaya ingin menghadap. Setelah bertemu dan merangkul Ki Ageng Pemanahan, Kanjeng Sultan berkata, "Sungguh mengejutkanku, Kakang Pemanahan. Kira-kira ada berita apakah yang hendak kau sampaikan dari Mataram?" Ki Ageng Pemanahan pun berkata, "Ampun Kanjeng Sultan, kedatangan hamba untuk menyerahkan hidup dan matinya Danang Sutawijaya kepada Dinda Kanjeng Sultan." Sontak sangat terkejut Kanjeng Sultan Hadiwijaya mendengar hal tersebut. Kemudian ia pun berkata, "Ki Ageng Pemanahan, apa maksud perkataanmu menyerahkan hidup dan matinya anak angkatku Danang Sutawijaya kepadaku?" Ki Ageng Pemanahan pun berkata, "Amat besar dosa kesalahan Danang Sutawijaya. Ia telah berani menjalin hubungan cinta dengan gadis pemberian Ratu Kalinyamat yang waktu itu Kanjeng Sultan telah titipkan kepadaku. Adapun kesalahanku adalah telah gagal mengemban amanat dan titah Kanjeng Sultan untuk mengawasi gadis itu, hingga terjadi hubungan cinta antara Danang Sutawijaya dan gadis tersebut." Kanjeng Sultan Hadiwijaya terdiam dan mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, "Anakku Danang Sutawijaya, mengapa engkau mencintai gadis itu, padahal engkau tahu bahwa ia adalah calon selirku? Apakah engkau tahu bahwa perbuatanmu itu adalah salah?" Kemudian Danang Sutawijaya pun berkata, "Ampun ayahanda, hamba memang merasa bersalah. Namun hamba tidak bisa menutupi rasa cinta hamba kepadanya. Hamba tidak akan mendustai ayahanda, dan hamba harus jujur mengungkap perasaan hamba." Sultan Hadiwijaya tersenyum cukup puas dengan jawaban Danang Sutawijaya, dan ia pun berkata, "Betapa bangganya aku mempunyai anak angkat sepertimu, Sutawijaya. Engkau jujur dan berani mengakui kesalahanmu di hadapanku, dan telah bertindak sebagai lelaki sejati." Kemudian Kanjeng Sultan pun berkata kepada Ki Ageng Pemanahan, "Kakang Pemanahan, jika hanya itu kesalahan anak angkatku, tentu saja aku ampuni kesalahannya. Namun permintaanku, lekas Kakang menikahkan anakku dengan gadis itu. Jangan sampai cinta yang suci menginjak-injak norma dan ketentuan yang berlaku." Akhirnya Danang Sutawijaya menikah dengan gadis itu, dan lahir dari buah cinta keduanya adalah Raden Ronggo yang kelak cukup ampuh dan sakti. Masih terkenang perkataan Sunan Giri pada pertemuan di Giri atas undangan Kanjeng Sunan Giri, "Kelak anak keturunan Ki Ageng Pemanahan ini yang akan menguasai tanah Jawa. Bahkan wilayah Giri ini pun nantinya akan takluk di bawah kekuasaannya." Sadar bahwa pada saat itu Sultan Hadiwijaya sedang berkuasa di Pajang, Kanjeng Sunan Giri pun mewanti-wanti kepada seluruh bupati atau adipati dan berkata, "Semua adalah takdir Allah. Kita hanya menjalankan takdir. Suka ataupun tidak suka, ingat, siapapun yang berani menentang kehendak Allah, siap-siap saja menanggung segala bencana." Teringat pula oleh Ki Ageng Pemanahan kejadian kelapa muda yang diminumnya
dapur Ki Ageng Giring. Pada saat ia sedang termenung, Ki Juru Mertani bertanya, kenapa ia termenung? Ki Ageng Pemanahan menceritakan, ia terbayang akan ramalan Sunan Giri. Lantas Ki Juru Mertani pun bertanya, kira-kira apakah Sultan Hadiwijaya akan membiarkan ramalan tersebut menjadi kenyataan? Apakah ia tidak akan gusar bahwa kerajaan Pajang tidak akan langgeng? Ki Ageng Pemanahan pun berkata, kita tidak mengetahui persis isi hati orang. Danang Sutawijaya yang berada di dekat Ki Juru Mertani pun berkata, jika kerajaan Pajang mengempur Mataram, apa yang harus kita lakukan, Ayahanda? Ki Ageng Pemanahan pun berkata, anakku Danang Sutawijaya, serahkan semuanya kepada Allah. Betapapun besarnya kekuatan kerajaan Pajang, jika Allah telah berkehendak, matahari akan muncul dari Mataram. Percayalah anakku, Mataram tidak akan hancur oleh kekuatan Pajang. Daerah Mataram begitu cepat berkembang, roda perekonomian juga bergerak cepat, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun ketika segalanya lagi mulai memberikan hasil yang mengembirakan, Ki Ageng Pemanahan jatuh sakit. Rakyat Mataram berduyun-duyun pergi ke kediaman Ki Ageng Pemanahan di Kota Gede. Para tabib pun berdatangan mencoba menolong menyembuhkan Ki Ageng Pemanahan. Namun Ki Ageng Pemanahan sudah menyadari kehadirannya di alam fana tidak akan lama lagi. Ia kemudian berkata kepada Ki Juru Mertani, Ki Juru, hidupku kelihatannya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, ku serahkan bimbingan dan pengawasan anak-anakku kepadamu. Ki Juru Mertani mengiyakan atas permintaan Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya Ki Ageng Pemanahan berkata, sepeninggalku, anakku Danang Sutawijaya yang akan menggantikanku memimpin rakyat Mataram. Ki Ageng Pemanahan pun berpesan kepada Danang Sutawijaya, anakku Danang Sutawijaya, tugasmu menjadikan negeri Mataram semakin makmur, rakyatnya semakin sejahtera. Jadikan Mataram semakin perkasa dan aman. Danang Sutawijaya pun menyanggupi permintaan ayahandanya. Kepada anak-anaknya, Ki Ageng Pemanahan pun berkata, anak-anakku semuanya, kalian harus menuruti dan mentaati paman Ki Juru Mertani. Tidak boleh sekalipun menentangnya atau membantah perintahnya. Danang Sutawijaya dan saudara-saudaranya menyatakan kesanggupannya mematuhi segala perintah Ki Juru Mertani. Ki Ageng Pemanahan pun tersenyum, sangat gembira hatinya. Sampai dengan ajal yang bakal menyemput, ia telah berhasil memegang teguh janjinya, tidak melawan atau menentang Sultan Hadiwijaya, dan selalu setia kepada Kanjeng Sultan sampai akhir hayatnya. Dengan tersenyum, ia meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada Allah Sang Kholik. Rakyat Mataram pun berduka dan berduyun-duyun mengantar kepergian Ki Ageng Pemanahan, pemimpin yang mereka cintai, yang menghantarkan rakyat Mataram kepada kemakmuran. Mereka turut menyolatkan pemimpin mereka di masjid dan dimakamkan di sisi barat masjid. Jasad Ki Ageng Pemanahan telah bersatu dengan tanah Mataram, tempat ia membuka pertama kali wilayah ini yang penuh hutan. Danang Sutawijaya sebagai penerus ayahnya bertekad akan meneruskan usaha keras yang telah dirintis ayahnya, membuat masa depan Mataram cemerlang. Demikian kisah wafatnya Ki Ageng Pemanahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.